Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ayyuhan nas ittaqullah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberi kepada kita sekalian nikmat yang tiada terhingga. Bahkan Allah masih memberi kita kesempatan hidup sampai hari ke-7 bulan Ramadan tahun 1441 ini. Kali ini kita akan membahas bulan Ramadan adalah sebagai bulan istimewa. Pertama, bulan Ramadan disebut Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, di mana Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu pahala, pintu kebaikan. Setiap kita melakukan kebaikan, maka Allah lipat gandakan amal kebaikan yang kita lakukan itu di bulan Ramadan minimal 10 kali. Misalnya kita membaca Al-Quran, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa membaca Al-Quran ini pahalanya dihitung per huruf. Setiap huruf yang kita baca 10 kebaikan. Maka di bulan Ramadan tentunya 10 dilipatkan 10 kali menjadi 100 kali setiap huruf. Di mana Rasulullah SAW mengatakan, la aqulu lakum alif lam mim harfan, walakin alif harfan, lam harfan, mim harfan. Jadi alif lam mim 3 huruf 10 kali lipat, kemudian dilipatkan 10 kali lagi menjadi 300 ketika kita membaca alif lam mim saja, apalagi kita membaca banyak sekali ayat-ayat yang kita baca. Demikian pula kita melakukan sedekah atau amal-amal yang lainnya, tentunya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 10 kali lipat. Inilah yang disebut dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan. Yang kedua, bulan Ramadan juga disebut Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya kepada umat manusia dengan menurunkan Al-Quran, di mana Al-Quran diturunkan mula-mula pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di ayat yang lain disebutkan hudan wa rahmatan lil mu'minin. Al-Quran menjadi hidayah dan juga menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di bulan Ramadan itu pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kasih sayangnya. Di zaman Rasulullah SAW, Allah menurunkan malaikat untuk membantu kaum muslimin yang sedang dimusuhi dan ingin dimusnahkan oleh kaum kafir. Di mana dalam perang Badar itu kaum muslimin hanya 300 melawan 1000 pasukan kafir yang bersenjata lengkap. Maka Allah turunkan malaikat sebagai bentuk kasih sayangnya, dan itu terjadi di bulan Ramadan, sehingga orang-orang kafir melihat kaum muslimin itu menjadi sangat banyak, mithlaihim ra'yal ain, begitu dikatakan dalam Al-Quran, berlipat ganda, sehingga kaum muslimin diberi oleh Allah kemenangan. Demikian pula untuk bangsa Indonesia yang telah dijajah oleh kaum kafir selama 350 tahun lebih. Di sana kaum muslimin diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk memproklamasikan diri.
di mana saat itu terakhir yang menguasai Indonesia adalah bangsa Jepang, di mana Allah turunkan bom atom melalui tangan orang Amerika di Hiroshima dan Nagasaki, sehingga mental bangsa Jepang menjadi jatuh dan kekuasaan di dalam negara Indonesia dalam keadaan vakum, sehingga umat Islam bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, dan itu juga di bulan Ramadan. Itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun ini kita dalam keadaan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Covid-19, di mana umat yang biasanya disibukkan untuk mencari duniawi, lupa dengan keluarga, tidak pernah berjumpa dengan anak-anak, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga, sholat berjamaah dengan keluarga, tadarus dengan keluarga, berbuka bersama dengan keluarga. Inilah rahmat yang kita rasakan pada saat ini. Yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan yang penuh dengan ampunan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang yang bisa melakukan puasa Ramadan dengan dasar iman wa ihtisaban dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, artinya ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lalu. Tentunya dalam rangka mewujudkan bukti keimanan kita dalam melaksanakan ibadah puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, karena banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa hanya mendapatkan lapar dan haus karena tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, marilah kita manfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Kita laksanakan puasa dengan tuntunan yang benar, dengan niat yang ikhlas. Kita mengakhirkan sahur, kita menahan diri dari perkataan dan perbuatan yang bodoh. Kita takjil atau menyegerakan berbuka kalau sudah masuk waktunya, dan jangan lupa berdoa. Zahabat dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Di situ kita mengharap pahalanya tetap, tidak hanya mendapatkan kesegaran tapi mendapatkan tetapnya pahala. Kemudian kita banyak-banyak baca Al-Qur'an, di mana pahalanya juga berlipat ganda. Kita laksanakan tarawih, kita banyak sedekah, kita banyak berdoa. Minimal kita berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkan aku. Dan kita juga berdoa, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita akan mendapatkan ampunan untuk dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Demikianlah. Assalamualaikum.